Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam kondisi yang baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Selamat datang kembali di channel ini. Jangan lupa untuk terus mensupport kita dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Karena support dari teman-teman akan sangat berarti untuk kita. Pada kesempatan hari ini kami juga mau mengucapkan selamat Hari Raya Waisak bagi semua teman-teman yang merayakan. Semoga ini menjadi hari raya yang baik bagi kita semua. Dan juga teman-teman yang tidak merayakan pasti juga senang dengan adanya hari raya ini karena bisa dinikmati dengan berlibur ya teman-teman. Jangan lupa mempersiapkan diri untuk hari esok sehingga setiap hal-hal yang perlu dikerjakan di kantor atau di kegiatan teman-teman dapat terlaksana dengan baik. Pada kesempatan hari ini ada sebuah topik yang sebenarnya menarik teman-teman. Topiknya itu tentang ghosting. Pasti banyak dari kita yang sudah pernah dengar istilah ghosting. Ghosting sendiri kalau di bahasa Indonesia kan ya seperti hantu yang dengan mudahnya menghilang ya teman-teman. Ghosting tentu tidak hanya dilakukan oleh para pria saja, tapi bisa dilakukan juga oleh para wanita ya teman-teman. Jadi secara arti ghosting itu kayak memutuskan komunikasi secara tiba-tiba dan ya menghilang aja gitu. Gak ngasih kabar lagi, gak ngasih informasi lagi, atau gak nge-WA lagi, tiba-tiba dia sudah hilang. Ada beberapa hal yang menarik kenapa seseorang melakukan ghosting. Saya baca di beberapa sumber di internet, ada kurang lebih 3 yang menarik. Yang pertama itu adalah rasa takut. Rasa takut ini sebenarnya wajar ya teman-teman. Ketika kita mengenal seseorang, umumnya seseorang yang baru, kemudian kita berkenalan, kita ngobrol, chattingan, ada rasa takut ketika kita mengenal orang baru, atau juga rasa takut ketika orang tersebut menanyakan dari kelanjutan chatting ini. Biasanya untuk orang-orang yang memang sedang mencari pasangan tentu gak mau chatting dan gak jelas ya. Biasanya mereka akan nanya kayak, gimana kalau kita ketemuan, gimana kalau kita melanjutkan hubungan ini ke jenjang yang lebih serius. Nah, saya rasa itu hal-hal yang ditakuti oleh sebagian orang karena tidak semua orang siap. Ada juga yang memang tujuannya hanya untuk berkenalan, mencari teman, atau sekedar ngobrol-ngobrol saja. Dan alasan kedua yang banyak dituliskan biasanya adalah menghindari konflik. Ya, daripada bertengkar, berdebat, atau meributkan hal-hal lain, lebih baik ya udah ngilang aja gitu. Gak usah ada komunikasi lagi. Jadi ya udah, jalan masing-masing deh. Kamu jalan dengan jalannya kamu, aku akan berjalan dengan jalannya aku. Jadi intinya ya gak usah ribut lah. Yang ketiga ada berusaha untuk melindungi diri. Melindungi diri dari mungkin orang-orang baru ya. Dan tentu hal-hal ini masih banyak lagi faktor-faktor lain kenapa seseorang melakukan ghosting. Bisa juga mungkin tidak sesuai ekspektasi. Dia berekspektasi ngobrolnya nyambung, bertemunya asik, lalu ternyata setelah ketemu ngobrolnya kurang asik, lalu banyak diam, lalu mungkin ada hal-hal yang gak sesuai sama yang diharapkan. Ya bisa jadi daripada dilanjutkan lalu menimbulkan masalah, ya lebih baik ya udah menghilang aja gitu. Salah gak sih sebenarnya orang melakukan ghosting itu? Kalau dibilang salah, sebenarnya ini selalu menimbulkan pro dan kontra ya teman-teman.
ketika kita di ghosting maka kita akan bilang wah jahat banget dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita juga ada di posisi kita yang nge-ghosting, kita yang meninggalkan seseorang. Jadi ya sebenarnya balik lagi ya teman-teman, dari awal itu ya ngobrol-ngobrol itu memang sebaiknya tidak menggunakan perasaan. Karena kalau dari awal sudah menggunakan perasaan biasanya akan sedikit lebih berat ya perjalanannya. Karena sudah ada unsur perasaan dan ada unsur harapan biasanya dari salah satu pihak. Ada beberapa tips yang sekiranya bisa kita lakukan untuk menghindari ghosting. Yang paling pertama adalah jangan berharap. Namanya baru berkenalan, baru ngobrol, ya ngobrol aja selayaknya teman. Namanya teman kan gak harus jadi pacar. Ngobrol-ngobrol basa-basi, kita ketahui dulu kesukaannya apa, hobinya apa. Gak usah baru di chat 1-2 hari terus langsung baper. Nah kalau teman-teman yang mungkin gampang baper ya teman-teman harus bisa menjaga perasaan teman-teman. Karena tidak semua orang yang datang ke kehidupan kita itu untuk bertahan atau berjuang bersama dengan kita. Bisa aja dia datang cuma mampir lalu pergi. Yang kedua, ketika kita sudah di ghosting, yang bisa kita lakukan adalah jangan mengejar. Jadi misalnya teman-teman udah ditinggalin, walaupun sedih, tapi gak usah dikejar lagi, gak usah di WhatsApp lagi, gak usah di telepon lagi ya. Mungkin memang ini udah jalannya gitu, bahwa kita harus menjalani kehidupan masing-masing, tidak bersama gitu. Lalu saran yang berikutnya adalah bersikap selayaknya teman. Namanya kita berteman kan, ya gak harus bersikap yang berlebihan. Bisa ngobrol, bertukar kabar, ketemu, say hi. Ya usahakan berteman selayaknya berteman lah. Dan yang terakhir yang bisa teman-teman lakukan adalah mencoba kembali. Gak perlu takut untuk mengalami ghosting lagi, gak perlu takut untuk mengghosting lagi. Kenapa? Karena ya hidup akan terus berjalan ya teman-teman. Gak ada salahnya dicoba. Siapa tahu kita ketemu orang yang tepat setelah melalui beberapa kali proses yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saya sendiri pernah gak di ghosting. Saya sendiri sejujurnya pernah di ghosting. Pernah ngobrol-ngobrol kemudian dia gak balas lagi juga pernah. Tapi saya juga gak muna. Saya juga pernah mengghosting. Ketika saya mengghosting, ya kita ngobrol mungkin gak cocok ya. Namanya gak cocok ya tidak usah dilanjutkan. Ya tentu saya tidak ada maksud hati untuk meninggalkan seseorang. Dan juga saya tidak ambil hati ketika saya ditinggalkan. Namanya juga mencoba berkenalan, mencoba berkomunikasi. Ya kalau misalnya cocok lanjut, kalau gak cocok ya mau gak mau obrolannya harus diselesaikan dong. Karena kalau gak selesai dan berlanjut terus, pada umumnya akan ada harapan, akan ada pertanyaan lanjutan, hubungannya mau dibawa kemana. Nah ini kan akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berikut yang mungkin tidak kita inginkan. Kalau teman-teman sendiri pernah gak sih sebenarnya mengalami kejadian ini, baik ghosting atau mengghosting? Bagi teman-teman yang punya cerita, kami mengharapkan sekali teman-teman boleh bercerita di kolom komentar. Boleh juga DM kami di Instagram di @renungankata.id. Dan juga tolong bantu untuk follow akun TikTok kami di @renungankata.id. Jadi kalau teman-teman punya cerita, silahkan cerita. Kami akan dengan senang hati mendengarkan cerita teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai pada akhirnya. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Karena support dari teman-teman akan sangat berarti untuk kami. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.